Beraninya kau menggoda suamiku, aku habisi kau. Jangan sakiti ibuku. Kemari, Ceng-Ceng, tutup matamu. Beraninya kau memukulku, rasakan tamparan ini. Pertama, aku bahkan tidak mengenal suamimu. Kedua, suamimu selingkuh. Seharusnya kau memukul suamimu. Beberapa hari yang lalu, wanita itu terkejut saat mengetahui bahwa mobil mewah keluarganya. Seorang wanita berpakaian menor keluar, curiga dengan perubahan hati suaminya. Dia buru-buru maju untuk melihat dengan jelas siapa yang ada di dalam mobil. Tapi tak disangka, dia ketahuan oleh pria itu. Akhirnya pria itu buru-buru melarikan diri. Untuk mengetahui identitas wanita menor itu, dia memutuskan untuk menyamar sebagai karyawan magang dan masuk ke perusahaan keluarganya. Namun, yang mengejutkan wanita itu adalah, wanita licik ini, untuk berpura-pura menjadi istri bos. Dengan berani mengajaknya, istri asli, untuk mengunjungi arena pacuan kuda miliknya. Ternyata, wanita licik itu bisa masuk ke arena pacuan kuda, karena ayahnya adalah seorang karyawan di sana. Hanya karena karyawan kecil itu memandang rendah ayah wanita licik yang gagap. Tidak berani bicara, wanita licik itu langsung memberinya tamparan. Pada saat itu, manajer arena pacuan kuda datang. Katakan padaku siapa aku. Nyonya itu tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Kenapa menatapnya? Sikap macam apa ini, Nyonya? Orang-orang di sini, kenapa tidak ada yang mendengarkanmu? Mungkinkah arena pacuan kuda ini bukan milik Nyonya, jadi orang-orang di sini tidak mendengarkannya? Kau keterlaluan. Hari ini aku akan menggantikan suamiku, memberi pelajaran padamu. Kau pantas mendidikku. Dia adalah istri CEO kalian. Istri CEO kami cantik dan baik hati. Bukan tipe orang yang suka menamparkan orang seperti orang gila. Usir mereka. Pergi, cepat. Bukankah kau bilang itu arena pacuan kudamu? Kenapa malah diusir? Benar, Nyonya CEO. Sayang. Bukankah kau bilang arena pacuan kuda Tingmei milikmu? Apa? Kau pergi ke arena pacuan kuda? Kenapa tidak memberitahuku? Bukankah arena pacuan kuda memang untuk bersenang-senang? Sayang, katakan sesuatu. Aku sudah menjual arena pacuan kuda. Dia berbohong. Saat itu, istri asli mulai yakin bahwa wanita licik itu telah ditipu. Sementara istri asli menginterogasi suaminya yang tidak tahu apa-apa di rumah. Pria yang menyamar sebagai suaminya malah mengajak wanita licik itu ke rumahnya. Villa, setelah satu malam, berkomunikasi, secara mendalam, wanita licik itu mulai sombong lagi. Keesokan harinya di kantor, dia mulai memamerkan barang-barang mewah bekas yang ketinggalan zaman. Nyonya, ini channel haute couture, kan? Aku pernah melihatnya di majalah. Seperangkat ini harganya jutaan. Ini bukan barang yang aku suruh pelayan buang, pakaian yang ketinggalan zaman. Qin Anwan, lihat apa kau? Jangan-jangan, mau aku kasih beberapa baju haute couture? Nyonya, baju sebagus ini, berikan padaku. Buat apa diberikan kepada makhluk yang tidak tahu malu ini? Melihat adegan ini, karyawan yang suka menjilat itu mulai menyanjung wanita yang menyamar itu lagi. Dan orang yang tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan dirinya sendiri. Dengan inisiatifnya sendiri membereskan kekacauan di arena pacuan kuda kemarin. Wanita licik itu menyarankan untuk membawa mereka melihat-lihat villa baru. Tapi saat tiba di villa, mereka sama sekali tidak bisa membuka pintunya. Wanita licik itu melihat ada yang tidak beres. Tidak berani menampakkan diri, malah mencari satpam villa untuk berpura-pura menjadi asisten CEO. Nyonya, saya asisten baru CEO. CEO ada urusan mendadak dan sedang dalam perjalanan bisnis. Khusus mengatur saya, di sini untuk menyambut teman Nyonya. Jadi begitu. Sakit masih sempat-sempatnya perjalanan bisnis. Pergi kemana? Berapa lama? Jadwal CEO, apakah sesuatu yang bisa Anda tanyakan? Jika bisa tinggal, tinggallah. Jika tidak, pergilah. Setiap hari banyak bicara. Silakan masuk. Ini semua adalah furnitur yang pernah saya gunakan. Qin Anwan, apa yang kamu gumamkan? Tidak ada apa-apa, Nyonya. Aku merasa, karena furniturnya sangat mewah, pasti akan terlihat lebih baik setelah lampu dinyalakan. Kamu orang udik, lumayan juga seleramu. Xiao Nuan, nyalakan semua lampu di rumah. Baik, semua lampu telah dinyalakan. Nyonya, bukankah ini rumahmu? Sekarang semuanya menggunakan sistem pintar. Kamu tidak tahu? Teknologi canggih ini, semuanya dibuat oleh suamiku. Wajar kalau aku tidak mengerti. Jangan mentang-mentang kamu tahu sedikit tentang sistem. Kamu hebat. Kalau bukan karena aku, seumur hidup kamu tidak akan bisa masuk villa mewah seperti ini. Iya. Ini sudah hampir waktunya makan. Bagaimana kalau Anda membawa kami ke klub Kiki untuk melihat-lihat? Barang-barang di sana sangat mahal. Mana mampu saya? Kamu ngomongnya dikurang-kurangilah. Kamu tidak akan merasa lapar lagi, Nyonya. Ini,
Semua orang lapar. Nyonya. Kami juga agak. Lagi pula, restoran itu juga milik suamiku. Saya masih punya beberapa kupon paket makan. Seharusnya tidak terlalu mahal. Di bawah petunjuk, kartu as, dari pemiliknya. Wanita licik itu mau tidak mau harus membawa mereka ke hotel bintang 5. Hotel besar, wanita licik itu, yang belum pernah mengunjungi hotel bintang 5, tidak mengerti apapun di menu. Daftar hidangan, hanya bisa memesan hidangan murah. Tetapi tidak tahu bahwa yang dia pesan hanyalah air mineral impor dari berbagai negara. Saat mendengar bahwa ini adalah hidangan yang dia pesan, wanita licik itu langsung naik darah. Karena dia ingat dengan jelas bahwa hidangan yang dia pesan semuanya berharga beberapa ratus yuan per piring. Satu hidangan. Ini, Nyonya, air mineral yang Anda pesan sudah siap semua. Air mineral. Siapa yang minum air mineral di rumah? Ratusan yuan per botol. Ini semua kami datangkan dari berbagai negara. Disuplai, air mineral alami, aman dan sehat. Ini, bukankah ini, bukan yang Anda pesan sendiri? Air mineral seharga ratusan yuan per botol ini terlihat berbeda. Pelayan itu berbicara dengan sangat persuasif. Tidak tahu apakah dia membual atau tidak. Kamu coba saja seteguk, maka kamu akan tahu. Jangan diminum. Air ini, bukankah ini yang Anda pesan untuk kami minum? Atau kamu tidak mengerti menunya? Salah pesan, dan lagi, Nyonya. Sekarang saya benar-benar lapar. Kamu tidak mengizinkan kami minum air ini. Setidaknya biarkan kami makan sesuatu. Setiap hidangan di sini harganya ribuan yuan. Mana mampu saya makan? Benar, Nyonya. Benar-benar lapar. Bukankah ini restoran milik CEO? Uang yang Anda keluarkan, pada akhirnya akan kembali ke kantong Anda, tidak rugi. Benar. Nanti, saya bisa meminta suami saya untuk membayarnya secara langsung. Ini terlihat sangat enak. Kejunya enak banget. Ternyata begini cara makannya. Itu bukan untuk dimakan. Keju roda ini bukan untuk dijual. Mie-nya sudah habis diambil. Kami masih ingin menggunakannya. Tapi kalau begini caranya, pelanggan yang memesan setelah ini tidak bisa memakannya. Ini cuma semangkuk mie. Saya mau makan gimana aja terserah saya. Ini sudah rusak. Nyonya, tolong ganti rugi dulu. Klub ini milik Nyonya. Perlu diganti rugi? Bagaimana menanganinya? Urusan klub Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa menanganinya dengan baik, saya akan meminta suami saya untuk menangani Anda. Semua barang di klub ini harus dibayar. Lagi pula, klub ini milik CEO. Nyonya, tolong bayar dulu. Nanti, minta CEO untuk menggantinya, kan? Berapa harganya? 200.000. Kalian mau merampok? Anda ini istri CEO. Masa tidak punya 200.000? Tunggu sebentar. Angkat teleponnya dulu. 200.000 ini mau saya cari kemana? Cuma bisa dapat pinjaman 100.000. Silakan lihat ke atas. Silakan goyangkan kepala ke kiri dan kanan. Pinjaman telah dicairkan. Pinjaman, jangan-jangan Su Qingqing juga ditipu? Qin An Nuan. Mereka bisa saja saya traktir, tapi kamu tidak pantas. Nyonya, jangan-jangan uangnya tidak cukup. Ngomong apa kamu? Kamu pikir semua orang seperti kamu, miskin sampai harus numpang makan di mana-mana? Qin An Nuan, kalau kamu tidak punya uang, bisa pinjam online. Tenang saja, saya belum perlu jaga gengsi, sampai harus berhutang. Uangnya bisa saya bayar, tapi saya hanya membayar bagian saya sendiri. Toh juga masuk ke akun saya sendiri. Saya tidak akan rugi. Qin An Nuan pintar sekali berhitung. Semua tabungan yang saya punya, ditambah pinjaman tadi, pas untuk menutupi 160.000. Gara-gara kamu membuat keributan, saya jadi tidak mood makan. Nyonya, tenangkan dirimu. Kita makan saja. An Nuan, kamu menghabiskan begitu banyak uang dalam sekali waktu. Lain kali kalau kamu ada kesulitan, harus beritahu saya. Terima kasih, Wang Lan. Tetaplah berpegang pada niat awalmu. Kebahagiaanmu masih panjang. Cepat makan, cepat makan. Mobil mewah, villa, ditambah klub ini. Orang yang berani-beraninya menyamar jadi sepupu Huo Chen. Pasti orang yang sangat dekat dengan kita. Aku harus menyingkirkan benalu ini dari sini. Mengaku bersalah akan diringankan hukumannya. Menolak akan diperberat hukumannya. Saya difitnah. 2 hari yang lalu, saya menghabiskan waktu semalaman untuk memeriksa semua riwayat transaksi kartu bank keluarga kami. Pada tanggal 19 Maret, ada transaksi sebesar 3 miliar yuan, yang mana jumlahnya sama dengan nilai pasar perusahaan Dongyang. Siapa di antara kalian berdua yang melakukannya?
Coba kulihat. 7.687. Ini kartu yang kugunakan untuk menabung untuk Cheng Cheng. Uang tahun barunya. Asisten Chen, atur orang untuk membeli perusahaan Dongyang untukku. Gunakan uang tahun baruku. Baik, Tuan Muda. Mama, aku cuma gak tega sama Mama. Takut Mama disakiti. Hukum aku saja. Iya, biarin aja dia jongkok gitu. Dia yang beli. Kamu masih berani ngomong? Kelakuan kalian berdua, ayah dan anak, sama aja. Papa yang ngajarin aku beli perusahaan. Buat lindungi Mama. Kamu bocah nakal. Kapan Papa ngajarin kamu, Mama? Hukum aku aja. Aduh, anakku. Mana tega Mama ngehukum kamu? Mama jahat. Minggu ini kamu nggak boleh masuk kamar Mama. Berani kamu? Kalau kamu berani, Mama nggak bakal ngasih kamu uang jajan lagi. Biarin. Aku punya cinta dari Mama. Kamu enggak. Bocah nakal, tolong. Huo Chen. Lihat ulahmu. Cheng Cheng jadi nakal gara-gara kamu. Minggu ini kamu tidur di kamar tamu. Aku nggak mau, sayang. Sayang, kamu. Cari siapa? CEO kalian sakit. Aku mau jenguk. CEO kami tidak tinggal di sini. Sayang, kamu di mana? Seharian ini aku nggak bisa hubungi kamu. Aku sakit. Aku di rumah sakit. Rumah sakit mana? Aku mau jenguk. Nggak usah. Aku sudah pulang. Ya udah, sayang. Kamu pulang duluan aja. Ya, Barusan dapat kabar, Ting Mei Xiaowo akan berinvestasi di perusahaan kita. 10 miliar yuan. Zaman sekarang, susah banget cari kerjaan tetap. Malah harus nombok lagi. Dewan Direksi telah menyetujuinya dengan suara bulat. Sebagai hadiah untuk pahlawan kita kali ini. Hadiahnya 200.000 yuan tunai. Gila, 200.000. Di kampung halaman, uang segitu bisa buat beli apartemen. Nggak tahu siapa yang sehebat itu. Bisa dapetin investasi sebesar itu. Siapa lagi kalau bukan? Tentu saja Nyonya CEO lah. Pas banget 200.000. Aku bisa langsung lunasin utangku. Manajer Li, jangan bikin penasaran. Cepetan umumkan. Selamat kepada Xiao Qin atas bonus 200.000 yuan. Yes. Atas dasar apa? Kalian salah orang, ya? Dia cuma ibu rumah tangga. Gimana caranya cari koneksi? Buat dapetin investasi sebesar 10 miliar yuan? Investasi ini, pasti Nyonya yang dapetin. Manajer Li, jangan lupa, suamiku itu, sepupu CEO Huo. Akulah orang yang paling mampu mendapatkan investasi ini. Waktu itu Anuan lagi sama kita. Diam. Manajer Li, jangan-jangan kamu ada main sama Qin Anuan, kan? Awas, nanti suamiku yang pecat kamu. Ini semua keputusan Dewan Direksi. Dewan Direksi apaan? Kalau bukan kamu yang bantuin dia curang, mana mungkin dia bisa ngambil pujianku? Investasi itu kamu yang dapetin? Kamu punya bukti? Asal ngomong, nuduh yang enggak-enggak, nggak ngejatuhin perempuan. Kamu mati, ya? Identitas aku adalah bukti paling nyata. Bodoh amat, uang ini harus. Lepasin. Itu hasil kerja kerasmu, silakan. Rebut saja, di kontrak ada namanya, lihat baik-baik. Siapa nama yang tertera di kontrak? Memang nama Anuan, aku nggak terima. Kalian mau ngapain lagi? Sini, biar saya ajarin kamu sopan santun. Kalian ngapain? Keluarin aku. Gila, ya? Su Qingqing, ingat baik-baik. Siapa pemilik sebenarnya di sini? Kalau kamu gak mau dipecat, lebih baik kamu balikin uang 200.000 itu. Oke, boleh. Keluarin aku dulu. Tombak kotoran, menusuk siapapun. Orang itu mati. Senang banget ya di toilet. Rasain deh aroma toiletnya. Suka nggak? Tombak kotoran, menusuk siapapun. Orang itu mati. Suka nggak? Kamu gila, kenapa? Kasih sayang antar saudara, ya? Kamu juga coba, suka nggak? Suka nggak? Qin Anuan, kamu gila ya? Jangan bergerak. Qin Anuan, kamu dipecat.
Pecat aku. Emang ini perusahaan kamu? Bisa-bisanya mecat aku? Ini perusahaan suamiku. Sebagai istri CEO, aku juga berhak mecat kamu. Pecat aku. Boleh. Kalau gitu panggil suami CEO gadunganmu itu ke sini. Kita lihat siapa yang pecat siapa. Suamiku itu orang yang bisa kamu temuin. Kamu setiap hari selalu meragukan identitas nyonya. Kamu gak capek? Diam. Aku lihat kamu itu mau cari mangsa kaya. Ya, mau kenal sama orang kaya. Ngomong aja terus terang. Siapa itu? Su Qingqing kenal. Istri CEO kami. Cih, punya utang 100.000 yuan sama kita. Udah lewat jatuh tempo. Nggak dibayar-bayar. Suruh dia bayar sekarang. Kalau nggak, bakal nagih ke rumah orang tuanya. Utang. Nggak mungkin. Nyonya. Ada yang bilang Nyonya punya utang 100.000 yuan. Mau nagih ke rumah Nyonya. Kalian lupa, uang 160.000 yuan di restoran waktu itu. Nggak punya uang buat bayar. Ya terpaksa pinjam, kan? Ngomong apa kamu? Aku rasa kamu yang udah pinjam online. Terus ngaku-ngaku jadi aku. Iya, emang aku Sun Gokong. Bisa berubah 72 wujud. Bisa berubah jadi istri CEO. Su Qingqing, daripada buang-buang waktu berantem sama aku, mending kamu pulang aja deh. Apakah ada debt collector yang datang ke rumah? Jangan-jangan Su Qingqing beneran cuma penipu? Nyonya yang asli adalah Qin Annuan? Enak aja, aku bukan istri CEO kalian. Masuk. Qingqing, kamu kapan ngutang online? Buat kebutuhan mendesak aja. Tunggu aku jadi istri CEO beneran. Masa uang segitu nggak bisa aku bayar? Kok kalian belum pergi juga? Harta benda keluargamu ini nggak cukup buat bayar bunga sehari pun. Kamu nggak bayar utang. Kami mau kasih penjelasan apa? Kalian ini debt collector ilegal. Percaya apa nggak? Aku lapor polisi. Nih, kami ini perusahaan penagih utang resmi. Sekarang gue lagi nggak ada uang tunai. Kamu yang tanggung jawab semua kebutuhan hidup kami, sampai kamu lunasin utangmu. Baru kami pergi dari sini. Aku. Oke. Suamiku anak orang kaya, banyak uangnya. Sekarang juga aku bayar. Suami kaya rayamu nggak ngangkat telepon tuh. Kayaknya dicerai ya. Chen Hao, kalau kamu nggak kesini sekarang juga, aku ke vilamu, mati di sana. Su Qingqing, ini terakhir kalinya aku bantuin kamu. Aku nggak ngangka, kamu itu orang yang perempuan matre. Mulai sekarang, kita putus kontak. Bagus, pantesan Chen Hao mutusin aku. Ternyata dia digoda Qin Annuan. Qin Annuan. Berani-beraninya kamu goda suamiku. Pantesan bonus itu buat kamu. Ternyata udah dapat suami tajir ya. Aku habisi kamu. Jangan sakiti mamaku. Ceng-ceng, sini, tutup matamu. Berani-beraninya kamu mukul aku. Rasain ini. Pertama, aku nggak kenal suami kamu. Kedua, suami kamu selingkuh. Kamu harusnya labrak suami kamu. Aku mau kasih tahu seluruh dunia. Kamu itu nggak usah ngehina mamaku kayak gitu. Masih berani ngelawan aku? Aku kasih tahu ya, aku sama sekali nggak kenal suami kamu. Nggak usah ngeles. Kamu cuma ibu rumah tangga. Kalau bukan karena numpang hidup sama suamiku, mana mungkin kamu bisa sekolah di sekolah internasional sebagus ini? Aku, Qin Annuan. Kalaupun mau numpang hidup sama laki-laki, ya suamiku sendirilah. Ngaku aja, kamu ngaku, kan? Cepetan kasih tahu aku, kenapa suami aku ngasih uang sebanyak ini? Jangan-jangan dia anak haram suamiku? Ayo ikut aku tes DNA. Jangan sentuh anakku, kamu jahat sama mamaku. Aku bilang papa, batalin kerja sama-sama kalian. Mirip banget sama mamamu kalau lagi marah. Sama persis, nggak mau tes DNA sama aku hari ini. Ini belum selesai. Aku yang nggak bakal selesai sama kamu. Di depan umum begini, kamu berani-beraninya ngerusak nama baik aku dan anakku. Tunggu aja surat dari pengacaraku. Kamu, seorang, masih berani nuntut aku, istri sahnya? Keterlaluan. Jangan mentang-mentang kamu punya anak. Kamu bisa seenaknya. Qin Annuan, denger ya. Selama aku, Su Qingqing, masih hidup, kamu gak bakal bisa ngalahin aku. Lepasin.
Aku peringatin kamu ya, aku nggak tertarik sama suami kamu. Nggak usah ngeles. Kamu itu sukanya godain suami orang. Nggak bisa ngomong baik-baik, ya? Yang nganterin aku sekolah itu papaku. Kamu nuduh yang enggak-enggak. Aku mau kasih tahu seluruh dunia. Kamu goda suami orang. Siapa yang ribut-ribut di sini? Siapa yang membuat keributan di sini? Kepala sekolah Zhao. Maaf, Cheng Cheng, kamu pergi sekolah dulu. Biar ibu yang selesaikan masalah ini. Baiklah. Sampai jumpa. Bu, berhenti di situ. Qin Anuan, apakah kamu merasa bersalah? Nyonya, apa yang terjadi? Sepertinya kamu tahu siapa aku. Wanita ini baru saja memprovokasi saya. Aku akan membawa anak itu pergi. Kamu siapa? Kamu. Bukankah kamu baru saja mengenali saya? Aku sedang berbicara dengannya. Kamu salah orang. Akulah. Nyonya CEO, maaf. Ting Mei apa? Belum pernah dengar. Bagus. Kamu tidak hanya merayu suamiku, tetapi juga merayu seorang lelaki tua seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kurang ajar. Beraninya menghina Nyonya HMPH. Dia hanyalah seorang karyawan magang di perusahaan suamiku. Seorang ibu rumah tangga miskin. Dia pantas disebut Nyonya apanya? Kalau Nyonya kami orang miskin, maka di dunia ini tidak akan ada orang kaya. Qin Anuan, aku peringatkan kamu. Segera kembalikan uangku, beserta bunganya. Beraninya kamu mengaku sebagai Nyonya CEO palsu. Sebagai harta karun, bagiku. Dia bahkan tidak sebanding dengan ujung jari suamiku. Tidak ada apa-apanya, jangan membohongiku lagi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu turun dari mobil suamiku. Mobil. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di stang mobil itu, adalah nama suamiku. Stang mobil ini, memang benar nama Huo Chen. Apakah dia benar-benar mengkhianatiku? Tidak mungkin. Aku tidak percaya, dia akan melakukan hal seperti itu. Jangan kira karena kamu melahirkan anak laki-laki, kamu bisa menganggap dirimu benar. Jaga mulutmu. Qin Anuan, ku bilang padamu, selama aku, Su Qingqing, masih di keluarga Huo, kamu dan anak haram itu, tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dia hanyalah anak haram yang tidak berani melihat matahari. Apa sebenarnya hubunganmu dengan keluarga Huo? Aku peringatkan kamu, akibat mengarang cerita tentang keluarga Huo, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. HMPH, aku akan segera menikah dengan keluarga Huo. Kamu pikir keluarga Huo akan memihakmu dan memarahiku? Karena aku adalah menantu perempuan sah dari keluarga Huo. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas mengatakan bahwa dia belum menikah. Dia tidak mungkin membohongiku. Sebelum semuanya diselidiki dengan jelas, aku tidak ingin mendengar komentar buruk tentang suamiku. Komentar negatif apapun. Su Qingqing, kembali ke keluarga Huo denganku. Qin Anuan, lepaskan aku. Usir kamu dan anak itu dari rumah. Tuan Huo, ini adalah laporan keuangan kuartal ini. Sudah begitu lama berlalu. Apakah sudah ada petunjuk tentang dalangnya? Tuan Huo, saat ini kami menghadapi beberapa kesulitan. Sebenarnya aku sudah mengincar sekelompok orang, tapi mereka semua memiliki alibi. Tapi dari mulut Nyonya, tidak seperti itu. Aku beri kamu waktu 1 hari lagi. Selidiki semuanya untukku. Selidiki dengan jelas. Kalau kamu tidak bisa menyelidikinya, pergi saja ke Afrika, kembangkan proyek baru sana. Huo Chen, sebaiknya kamu jelaskan padaku, apa kamu punya wanita lain di luar sana? Ada apa sayang? Perasaanku padamu nyata seperti matahari dan bulan. Kamu tidak bisa mencurigaiku seperti ini. Masih berpura-pura. Huo Chen, kita bercerai saja. Bercerai? Aku tidak mungkin menceraikanmu. Pantas saja Cheng Cheng masih kecil. Sudah bisa membeli perusahaan, dan juga mobil edisi terbatas global kita. Mobil itu, dan juga villa di pinggiran kota barat. Ternyata semuanya untuk memelihara wanita lain. Melakukan hal seperti ini. Sayang. Dari kuliah hingga pernikahan, hubungan 10 tahun kita, kamu boleh meragukan kepribadianku, tapi jangan ragukan ketulusanku padamu. Kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia? Siapa yang menindasmu? Aku akan membantumu membalasnya. Semuanya karena Su Qingqing itu. Dia hari ini di depan Cheng Cheng, mengatakan Cheng Cheng, dan mengatakan bahwa dialah menantu perempuan keluarga Huo. Siapa Su Qingqing? Beraninya menindas wanitaku. Dia wanita yang terakhir kali di kantor. Kamu dorong itu. Maafkan aku. Dibutakan amarah. Kamu sudah memperlakukannya seperti itu. Bagaimana mungkin ada sesuatu dengannya? Kamu cemburu. Apa?
Semua karenamu. Kalau bukan karena kamu menghasut Cheng Cheng untuk membeli perusahaan, mana mungkin dia bisa mengaku sebagai aku. Sekarang orang-orang di kantor itu menjilatnya. Menjijikkan sekali. Sudahlah sayang. Percayalah padaku, aku benar-benar tidak menghasut Cheng Cheng. Naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix. Anak laki-laki yang kamu lahirkan tentu saja mirip denganmu. Kalau begitu, sekarang aku akan pergi ke kantor. Memecat orang tua perempuan itu. Tidak boleh. Aku ingin membuatnya. Pada saat paling sombongnya, mimpi indahnya hancur. Sayang, aku tahu kamu di dalam. Cepat keluar, sayang, sayang. Siapa itu? Memanggil arwah di tengah malam begini? Siapa yang sebodoh ini, pakai senter menyoroti orang? Siapa yang sebodoh ini, pakai senter menyoroti orang? Sayang. Sobat. Selingkuhanmu itu datang lagi ke villa mencarimu. Aku segera ke sana. Oke. Kamu benar-benar tidak di rumah? Bukankah aku sudah bilang, villa sedang direnovasi. Dan lagi pula, kita sudah putus. Untuk apa kamu masih menemuiku? Sayang. Aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. Masa kamu, hanya karena uang 100.000 yuan ini, mau putus denganku? Tentu saja aku juga tidak tega berpisah denganmu. Kalau begitu, kita. Dua penipu ini, datang lagi ke villa untuk berselingkuh? Halo, Nyonya. Dua penipu itu datang lagi ke villa. Sayang, ada apa? Ada orang datang. Jangan bilang kalau kamu bertemu denganku. Kalau tidak, kita tamat. Kamu masih punya muka untuk datang ke sini? Su Qingqing, aku beritahu kamu dengan jelas. Kamu ditipu. Pria itu, bukan dari grup Ting Mei. Cepat katakan padaku siapa dia. Apa maksudmu? Suamiku bukan penipu. Kamu hanya ingin memisahkanku dari suamiku. Kamu ingin merebut posisiku. Kamu. Cari. Kalian sedang apa? Kalian masuk tanpa izin. Aku akan panggil polisi untuk menangkap kalian. Lihat siapa nama yang tertera di sertifikat rumah ini. Tidak mungkin, kalian berkomplot untuk menipuku. Su Qingqing, benar-benar tidak mau menyerah sampai melihat peti mati. Sekarang aku akan menemukannya. Kita lihat siapa yang penipu. Jangan masuk. Minggir. Larinya cepat sekali. Sekarang kamu puas, pergi dari sini. Kalau dia bukan penipu, kenapa dia harus melarikan diri? Bukankah itu karena ingin menghindari kamu? Orang yang penuh kebohongan seperti dia akan sial seumur hidup. Kamu bilang dia penuh kebohongan? Jelas-jelas kamu yang terus mengejarnya. Dia bilang begitu padamu, perlu dia yang mengatakannya? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus memberimu pelajaran. Lepaskan aku. Su Qingqing. Nasihat baik sulit didengar oleh hantu yang ingin mati. Kita lihat saja nanti. Seret dia keluar. Lepaskan aku. Sakit. Panggil petugas kebersihan ke sini. Bersihkan tempat ini untukku, terutama ranjang ini. Pergi. Sayang, kenapa Qin Anuan ada di sini? Kenapa di sertifikat rumah ada namanya? Kita tidak bisa membiarkan Su Qingqing menargetkan Nyonya lagi. Kalau tidak, Nyonya pasti akan mencari segala cara untuk mengungkap kebenaran. Sebenarnya Qin Anuan adalah istriku. Apa? Pantas saja terakhir kali, kamu bersikeras memberinya bonus. Sayang, kamu merahasiakannya dariku dengan sangat baik. Ternyata aku sendiri. Begini, dengarkan aku. Kalau kamu benar-benar ingin bersamaku, jangan memprovokasinya. Jauhi dia. Kalau dia melapor ke ibuku, kita berdua tidak akan baik-baik saja. Aku akan mendengarkanmu. Mana mungkin? Kenapa aku harus mengalah padanya?
Dialah yang tidak dicintai. Tenang saja, aku pasti akan memberimu rumah yang hangat. Qin Anuan. Aku pasti akan menghancurkanmu. Kenapa Nyonya hari ini datang ke kantor sepagi ini? Sepertinya Nyonya habis menangis. Nyonya, kenapa kamu menangis? Benar, kenapa kamu menangis? Ini semua karena Qin Anuan. Dia ingin merayu suamiku, sampai datang ke rumahku, dan membohongi suamiku, untuk menuliskan namanya di sertifikat rumah. Qin Anuan lagi, sudah kubilang, kan, bagaimana mungkin dia lebih tahu tentang villa itu daripada Nyonya? Jelas-jelas bukan orang baik, dia di kantor, pasti sengaja memprovokasi Nyonya. Sebenarnya, suamiku sudah muak dengannya, hanya saja dia terus-menerus menempel pada suamiku. Jadi, suamiku tidak enak hati untuk memecatnya secara terang-terangan. Nyonya, tenang saja, kami berdua akan membantu Nyonya mengusirnya dari kantor. Baiklah, Nyonya. Terima kasih. Dia datang. Pasti akan sangat menyenangkan. Kamu. Siapa yang melakukan ini? Qin Anuan memang orang jahat. Kamu pantas mendapatkannya. Su Qingqing, kamu gila ya? Otakmu sakit. Pergilah ke dokter. Jangan setiap hari kamu di sini. Kamulah yang sakit. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu turun dari mobil suamiku. Mana mungkin ini bohong, Mbak? Anakku sudah berumur 6 tahun. Yang jahat itu kamu. Lagi pula, kamu salah orang. Orang yang tidak dicintai itu. Ada yang tidak beres. Sepertinya apa yang dikatakan Qin Anuan benar. Kamu tidak punya pendirian. Perusahaan ini dibeli oleh CEO untuk Nyonya. Kamu tidak tahu siapa yang membayar gajimu? Sudah. Jangan bertengkar, cepat kembalikan seperti semula. HMPH, kamu sudah kupecat. Sekarang bukan giliranmu untuk bicara. Baik. Sampah memang seharusnya berada di tempat sampah. Nyonya. Satpam, Satpam, cepat bawa wanita gila ini keluar dari sini. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Beraninya kalian menyentuh Nyonya. Halo. Anda juga merasa wanita ini menindas Nyonya seperti itu salah, kan? Manajer Li, kedatangan Anda tepat waktu. Wanita itu barusan, Qiu Xiaoyu. Sepertinya aku datang di saat yang salah. Direktur Qian, lihat apa yang Anda katakan. Perkenalkan. Ini, Kepala Keuangan Ting Mei. Kedatangan kali ini adalah untuk berdiskusi dengan kita tentang grup kita, rencana pemasaran untuk produk perawatan kulit baru. Huo Chen yang menyuruhmu datang? Ya, Nyonya, sekaligus membicarakan rencananya. Apa rencanamu? Keluarkanlah. Produk ini, kami fokus pada manfaat anti penuaan sebagai nilai jual utamanya. Bagus. Bagaimana dengan saluran promosinya? Kami tidak bisa berkata-kata. Kalian ini kenapa? Bukankah kalian sudah disuruh lembur hari ini? Untuk menyelesaikan rencana ini, inikah sikap kooperatif kalian, Direktur Qian? Rencana ini, sebagian besar ditangani oleh Qin Anuan. Anda punya pertanyaan, tanyakan saja pada Qin Anuan. Qin Anuan, kamu masih bengong di situ? Cepat katakan. Kalau Qin Anuan tidak bisa menjawab, maka aku bisa mengusirnya dari sini. Aku berpikir begini, counter kami adalah tempat utama kami. Tentu saja harus ditingkatkan lagi. Tapi internet sekarang sudah sangat maju. Ada banyak produk yang sudah merasakan keuntungan dari internet. Efek publisitasnya sangat bagus. Saya rasa kita bisa melakukan seperti mereka. Undang beberapa blogger independen untuk mencoba produk kita, lalu mempromosikannya. Bicaramu lebih indah daripada nyanyian. Menjual secara online. Tahukah kamu berapa banyak uang yang dibutuhkan? Bagaimana jika tidak efektif? Bukankah itu sia-sia? Apakah ada rencana lain? Ada. Karena produk kami sangat efektif. Dan rasio harga kinerja sangat tinggi. Saya rasa kita bisa langsung menggunakan live streaming untuk berjualan. Lalu, membuka beberapa toko pop-up. Juga perlu ada beberapa kios bergerak. Saya sangat puas dengan rencana ini. Perusahaan Anda benar-benar penuh dengan orang-orang berbakat. Direktur Qian, Anda terlalu memuji. Silakan ke sini. Baik. Saya pikir, kali ini Qin Anuan pasti tamat. Dia pasti diam-diam, lembur bekerja. Benar-benar licik, wanita sialan, dia lolos lagi. Kali ini tidak bisa menjatuhkannya. Kamu bantu aku memikirkan cara untuk menghadapinya. Qin Anuan, kamu yang urus proyek daerah kumuh di timur kota. Apa, daerah kumuh di timur kota?
Tempat itu tidak bisa didatangi. Kenapa tidak bisa? Keamanan di sana tidak terlalu baik. Tidak mau pergi? Baiklah. Kalau begitu, tunggu saja sampai dipecat. Hal seperti ini, suruh manajer Lee yang bicara padaku. Jangan berpikir, karena kamu baru saja. Pengakuan dari manajer Lee, kamu bisa sombong di sini. Ternyata kamu bisa bicara, tadi di depan manajer Lee. Kamu gemetar seperti orang kedinginan. Sampai tidak berani bicara, kupikir kamu bisu. Sekarang penyakit bisumu sembuh, kurang ajar. Zhang Li itu atasanmu. Atasan, bisa seenaknya menghina karyawan? Qin Anuan, kamu selalu saja, manajer Lee. Jangan-jangan kamu dan manajer Lee ada main belakang? Kamu pandai sekali merayu orang. Jangan-jangan kamu lulusan kelas pelakor, kan? Kamu berusaha keras untuk masuk ke perusahaan yang sama dengan nyonya kami. Untuk memata-matai kehidupan pribadi nyonya. Kamu ingin menyela di antara nyonya dan CEO. Perusahaan kami tidak menyambut wanita sepertimu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Sekarang kalian mulai menyebarkan rumor murahan. Benar-benar kekanak-kanakan, sangat kekanak-kanakan. Gunakan taktik yang lebih canggih. Kamu merayu manajer Lee, melakukan hal yang begitu memalukan. Dan sekarang kamu mau menyalahkan orang lain? Aku malas bertengkar dengan kalian. Silakan lanjutkan pertengkaran kalian. Qin Anuan sudah menikah, dan sudah punya anak. Dia bukan orang seperti itu. Aku sudah sering bertemu orang seperti dia. Berpura-pura lugu di luar, padahal sebenarnya liar. Ingin rasanya menyeret semua pria ke tempat tidur. Kamu dekat sekali dengannya. Kamu tidak takut suamimu juga diajak tidur? Kalian ribut-ribut apa sih? Tadi Pak Qian menunjuk Qin Anuan untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Qiu Xiaoyu, kenapa kamu selalu mengincarnya? Pak Li, saya hanya berbagi sedikit pengalaman. Kepada Qin Anuan, Anda gugup sekali. Jangan-jangan Anda dan dia memang ada apa-apa. Anda bicara apa sih? Saya sekarang masih membutuhkan bantuan Pak Li untuk mengerjakan proyek. Jadi untuk sementara tidak bisa menyinggungnya. Xiaoyu, jangan bicara sembarangan. Pak Li, Xiaoyu tadi bersikap kekanak-kanakan. Anda jangan dimasukkan ke hati ya. Wanita yang Anda bicarakan itu wanita itu, cantik juga ya, itu dia. Kamu boleh main-main dengannya sesukamu. Ingat, ambil banyak foto ya. Oke. Cuma dengan kemampuanmu, kamu mau melawan aku tidak akan kalah dari seorang ibu rumah tangga tanpa latar belakang. Secara keseluruhan, rencananya bagus. Minggu depan konfirmasikan lagi dengan mereka. Nyonya diculik, masih bengong di situ, kirim orang untuk mencarinya. Baik. Cantik sekali. Sama sekali tidak terlihat, kalau dia sudah punya anak. Aku sungguh beruntung. Kamu siapa? Kamu mau apa? Aku siapa? Aku kekasihmu. Lepaskan aku. Sayang, jangan takut, jangan takut. Teknikku sangat bagus. Dijamin kamu akan melayang. Jangan bergerak. Kamu menculikku, bukankah untuk uang? Asal kamu patuh padaku. Aku punya banyak uang. Apa maksudmu? Lihat ini. Sebentar lagi, aku akan mengunggah video menyenangkan kita ke internet. Paling tidak bisa menghasilkan puluhan juta. Jangan. Kamu tidak akan bisa kabur. Aku tidak punya dendam padamu. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Asal kamu menurutiku, aku akan memberitahumu. Senyum ke kamera. Senyum. Jangan, jangan seperti ini. Senyum. Sepertinya kamu sudah bosan hidup, berani menyentuh istriku. Kamu tahu siapa aku? Kamu siapa? Ceritakan saja pelan-pelan. Sayang. Pulang yuk.
Sayang, makan jeruk ini. Oke. Mama, makan ujung stroberiku ini. Jeruk yang dikupas papa. Asam sekali. Aduh, kamu ini. Anakku tetap yang paling lucu. Sayang, jangan karena punya anak, lupa sama suami. Kamu sudah dewasa. Loh, kamu cemburu sama anak sendiri? Ya, aku cemburu. Tidak bisa, Wang Lan masih menungguku di daerah kumuh. Aku pergi kerja dulu ya. Aku sudah menyuruh orang untuk mengantarnya ke sana. Sayang, bagaimana kalau kamu berhenti kerja? Benar-benar berbahaya, tidak bisa. Su Qingqing dan orang di baliknya sudah melakukan banyak hal buruk kepadaku. Aku harus menemukan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan pernah berhenti. Dasar tidak becus. Untungnya aku membayarnya dengan cukup. Kalau tidak. Su Qingqing. Wei, lama tidak bertemu. Qingqing, kamu sekarang hebat sekali. Kamu berhasil mendapatkan sepupu CEO Huo. Kamu sekarang adalah yang paling sukses dari kelas pelakor. Bagaimana bisa dibilang menumpang hidup? Kami pacaran karena saling cinta, saling suka. Iya, lihat mulutku ini. Wei, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Maukah kamu membantumu mencari pria kaya raya? Qingqing, mana mungkin aku bisa menyaingimu? Aku dulu terlalu sering keguguran. Merusak tubuhku, ingin menikah dengan keluarga kaya sepertinya tidak mungkin lagi. Tapi aku sudah menemukan pria yang mau menerimaku apa adanya. Lumayanlah. Mencari keluarga biasa, hidup sederhana juga bagus. Memang begitu sih. Tapi uang lamaran 500.000 yuan ini sudah dijanjikan 2 bulan lalu. Mas belum diberikan. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 500.000 yuan. Orang tuanya berasal dari desa, tidak punya banyak tabungan. Sekarang mereka terus mencari kakak perempuannya. Katanya kalau menemukan kakak perempuannya akan ada uang lamaran. Oh ya, Qingqing, jaringanmu luas. Bisakah kamu membantuku mencari kakak perempuan ini? Oke, coba kulihat. Aku akan menyuruh suamiku mencarinya. Lihat ini dia kakak perempuan itu. Bukankah ini Qin Anwan? Kamu kenal dia? Sudahlah, jangan dibahas. Semuanya gara-gara dia. Di kantor setiap hari menentangku. Dan juga merayu suamiku. Dia hanya wanita tua kusam. Cepat atau lambat suamimu akan muak padanya. Orang tua Desonya masih berharap padanya untuk menghasilkan uang. Berani merayu priaku. Aku harus memberinya pelajaran untuk menghadapi orang seperti ini. Kamu tidak perlu turun tangan. Aku sekarang akan memberitahukan kabar ini kepada orang tuanya. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Kakakmu sudah ditemukan, bekerja di Tingmei. Itu pekerjaan bergaji tinggi. Anwan, kamu masih harus membesarkan anak. Jangan selalu menyinggung Su Qingqing. Kita ini pekerja, yang penting menghasilkan uang. Bagaimanapun juga, dia istri CEO. Saat harus mengalah, ya mengalah saja. Asal mereka tidak membuat masalah. Aku juga malas peduli dengan mereka. Dasar anak durhaka. Akhirnya ketangkap juga. Kalian mau apa kesini? Melakukan. Kami orang tuamu. Menurutmu kami mau apa kesini? Kami orang tuamu. Kalian pantas. Ayah. Minggir. Ini untukmu. Aku sudah diterima di Xinhua Peking. Kenapa kamu tidak mengizinkanku kuliah? Dasar anak pemboros. Kuliah apa? Cepat kerja di pabrik untukku. Adik laki-lakimu masih butuh uang untuk sekolah. Aku juga anak perempuanmu. Kenapa dari kecil sampai besar kamu hanya peduli pada adik laki-laki? Adik laki-lakimu akan mewarisi nama keluarga Qin. Dasar anak pemboros, bagaimana bisa dibandingkan dengannya? Aku mau kuliah. Kuliah. Kubilang kuliah. Jangan disobek, kubilang kuliah. Sudah sebesar ini masih mau pakai uangku. Nak, ambil ini dan pergilah. Bu. Kalau aku tidak pergi, sekarang aku pasti sudah diperas habis-habisan. Nah, bagaimana kamu hidup selama belasan tahun ini? Ibu khawatir setengah mati. Bu. Dasar anak tidak tahu diuntung. Diam-diam, kabur dari rumah selama belasan tahun. Kamu segera pulang denganku. Kenapa aku harus pulang denganmu? Kamu. Tidak. Ayahmu pemarah. Turuti saja maunya. Dia bukan ayahku. Aku akan menghajarmu. Dasar anak tidak tahu diuntung. Membatasi kebebasan orang lain itu ilegal. Kalau kalian tidak pergi, aku akan panggil polisi. Kamu siapa? Urusan keluarga kami.
Apa urusanmu? Ini perusahaan kalian, kan? Ku bilang padamu ya, kalau kamu tidak pulang denganku, aku akan menghancurkan pekerjaanmu. Anda atasan Qin Anwan, kan? Ku bilang padamu ya, Qin Anwan mau resign. Resign? Resign untuk pulang dan menikah denganmu? Aku sudah menikah, dan sudah punya anak. Dengan kelakuanmu seperti ini, bagaimana bisa dapat suami yang baik? Segera cerai dan pulang denganku. Mimpi, tidak mau cerai juga tidak apa-apa. Beri aku uang lamaran 500.000 yuan. Baru aku akan pulang. Anda benar-benar ayah Anwan? Bicara apa sih kamu? Dia anak perempuanku, uangnya adalah uangku. Nah, adik laki-lakimu akan segera menikah. Kita harus menyiapkan uang lamaran 500.000 yuan. Tapi kamu tidak boleh lepas tangan soal uang ini. Dia adik kandungmu. Dari kecil sampai besar. Kalian selalu saja memikirkan Qin Wenbo. Sampai sekarang. Masih mau mengisap darahku? Aku tidak akan memberikannya, Qin Anwan. Tunggu saja. Ayah, ibu, uangnya sudah didapat. Kakakmu sama sekali tidak mau memberi kita uang, malah menyuruh satpam perusahaan mengusir kita. Om, tante tahu kan? Aku menikah dengan Wenbo itu merendahkan diriku. Orang tuaku sudah menyiapkan mahar 1 juta yuan. Uang lamaran 500.000 yuan ini tidak boleh kurang sepeser pun. Kalau om dan tante tidak bisa memberikannya, maka aku dan Wenbo terpaksa putus. Istriku. Ayah, ibu pikirkan sendiri. Itu mahar 1 juta yuan. Dasar anak sialan ini, menikah, tidak memberitahu kita sama sekali. Uang lamaran ini harus didapatkan kembali. Kakak perempuanmu, dia, tidak pernah kuliah, bisa mengeluarkan 500.000 yuan. Istriku, kamu pasti juga tidak mau kita berpisah, kan? Tolong bantu kita memikirkan cara. Ayah baptisku sedang mencari teman wanita. Dia bisa mengeluarkan 500.000 yuan. Oke. Kalau begitu, berikan Qin Anwan kepada ayah baptismu. Jangan-jangan mereka berani memperlakukanmu seperti itu? Mereka orang jahat. Aku tidak mau mereka jadi kakek nenekku. Sudahlah, aku baik-baik saja. Sayang, tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Jangan rebut istriku. Ngapain? Sayang, bagaimana tanggapan orang tuamu? Aku, sebenarnya, di hatiku masih belum bisa melupakan hal ini. Kalau waktu itu bukan aku sendiri yang mengurus surat penerimaan, mungkin aku juga tidak bisa kuliah. Sekarang setiap kali mereka bertemu denganku, mereka minta uang. Perlukah aku turun tangan untuk memperingatkan mereka? Tidak bisa. Kalau kamu pergi, mereka akan tahu kamu orang terkaya di Tianzhu. Mereka hanya akan semakin menjadi-jadi. Aku tidak mau jadi orang bodoh. Baiklah. Kalian mau apa lagi ke sini? Dasar anak durhaka, kamu bicara apa sama aku? Kak, aku satu-satunya penerus keluarga Qin. Kamu tega membiarkan aku tidak bisa menikah? Kamu sudah berumur 20-an. Tidak bisa cari uang sendiri? Selalu saja mau memerasku. Sudah kubilang, aku tidak akan memberikannya. Oke, kamu tidak mau memberi, kan? Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Ayo, lepaskan, ayo. Diam. Wenbo, kakakmu sudah pernah melahirkan anak. Apa Pak Zhao akan menyukainya? Coba saja. Lagi pula kita tidak akan rugi apa-apa. Kalian mau menyerahkanku kepada pria lain? Iya. Kak, sebenarnya kita memperlakukanmu dengan baik. Kali ini, bahkan mencarikanmu seorang CEO. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Berikan yang terbaik. Qin Anwan, kalau kali ini kamu berani kabur lagi, aku akan mematahkan kakimu. Qin Dakuan, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Qin Anwan, meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi tanpamu, apakah kamu bisa tumbuh sebesar ini? Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin adik laki-lakimu tidak punya uang lamaran untuk menikahi wanita? Qin Wenbo punya tangan dan kaki. Kenapa dia tidak bisa cari uang sendiri? Diam kamu. Wenbo bisa disamakan denganmu, dia satu-satunya penerus keluarga Qin. Di masa depan, dia akan melanjutkan nama keluarga Qin. Iya, nak. Pria adalah langit bagi wanita. Dengarkan ayahmu. Kamu harus selalu memikirkan adik laki-lakimu. Benar. Ibu. Bahkan ibu juga lebih mementingkan anak laki-laki. Aku. Qin Dakuan setiap hari memukulimu. Kamu tidak melawan.
Sekarang kamu mau bersamanya, menindasku? Tidak, ingin aku mengikuti jalan lamamu. Bukan, bukan. Kalian sudah selesai? Ayah baptis sebentar lagi datang. Sayang, kakakku sudah setuju. Aku tidak. Qin Wenbo, kalau kalian memperlakukan aku begini, suamiku tidak akan melepaskan kalian. Ayah baptisku adalah CEO Zhao Likai dari grup Zhao. Suamimu masih bisa lebih hebat dari ayah baptisku? Zhao Likai itu apa? Suamiku adalah Huo Chen, orang terkaya di kota Tianzhu. Apa yang kamu maksud, Huo Chen, CEO grup Pingmei? Betul. Cepat bebaskan aku. Dengan kualitasmu seperti ini, masih bisa menikah dengan orang terkaya di Tianzhu, berarti aku dewa langit. Kakak ini lucu sekali. Tidak disangka-sangka mengarang, kebohongan yang keterlaluan. Kalau kamu sekaya itu, buat apa kerja untuk orang lain? Qin Wenbo, lihat baik-baik. Wanita ini demi uang, bahkan mengkhianati kakak kandungnya sendiri. Kamu menikahinya, kamu akan menyesal. Kamu tahu apa? Xiao Wei melakukan itu untuk memberikan uang lamaran untuk keluargaku. Kak, aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Berapa banyak wanita ingin naik ke ranjang ayah baptisku, tapi tidak punya kesempatan. Kamu harus menghargainya. Zhao Likai itu cuma seorang CEO kecil dari grup Zhao. Dia pantas. Ayah baptisku adalah CEO dengan kekayaan ratusan juta. Kalau bukan karena aku membantumu seumur hidupmu, kamu tidak akan berhak bertemu dengannya. Dia yang tidak pantas bertemu denganku. Cuma CEO kecil dengan kekayaan ratusan juta. Kelasnya terlalu rendah, bahkan tidak layak masuk ke rumahku. Lucu sekali. Kamu cari alasan, carilah yang lebih bagus. Kamu, seseorang yang tidak lulus kuliah, kelas bawah, dilirik oleh ayah baptisku. Itu keberuntunganmu, jangan sok jual mahal. Om, Tante, Wenbo, kalian keluar dulu ya, ayah baptisku sebentar lagi sampai. Oke. Diam. Kak, kamu harus melayani ayah baptisku dengan baik ya. Wanita cantik yang kamu bicarakan ada di dalam. Iya, ayah baptis. Kamu tidak boleh karena ada yang baru melupakanku. Tenang saja. Kamu pasti akan mendapat bagianmu. Cantik. Masih main ikat-ikatan. Tapi aku suka wanginya. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Cantik. Jangan berontak lagi. Lihat, tali ini sudah melukai kulit tanganmu. Zhao Likai, kurang ajar. Masih bilang aku kurang ajar? Sebentar lagi aku akan lebih kurang ajar. Jangan sentuh aku. Suamiku sebentar lagi datang. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, kamu percaya atau tidak suamiku akan membuat Zhao Group bangkrut dalam sekejap? Kamu berani menakutiku? Kamu pikir aku, Zhao Likai, takut diancam? Zhao Likai, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Huo, Nyonya Huo. Kenapa kamu ada di sini? Sayang. Berani menyentuh istriku, beraninya kamu. Kamu tidak apa-apa. Sini, sayang, aku baik-baik saja. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan, Zhao Likai? Kamu mau bertindak sewenang-wenang bagaimana? Aku tunggu. Tidak, aku salah. Kurasa Zhao Group kalian juga akan bangkrut. Tuan Huo, tolong ampuni saya, kalau aku tahu itu nyonya. Beri aku 10.000 nyali. Aku tidak akan berani melakukannya. Jadi kalau itu wanita, tanpa latar belakang, kamu berani melakukannya? Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Sayang. Lebih baik masukkan dia ke. Biar dia tidak keluar lagi untuk menyakiti orang lain. Aku sungguh tidak. Wei Yang, dia bilang mau memberiku wanita cantik yang suka roleplay. Kukira itu game. Lalu siapa Wei? Tunangan adik laki-lakiku. Dia menjualku ke Zhao Likai untuk ditukar dengan uang lamaran 500.000 yuan. Apa? Istri CEO Grup Pingmei hanya bernilai 500.000 yuan? Tentu saja tidak. Nyonya begitu berharga, bagaimana bisa diukur dengan uang? Semuanya gara-gara wanita Wei itu. Dia yang menipuku.
Semuanya gara-gara wanita Wei Wei itu. Dia yang menipuku. Aku akan mencarinya sekarang, sayang. Untuk urusan ini, kamu tidak perlu turun tangan. Kamu setiap hari muncul di berita ekonomi. Kalau kamu pergi, mereka pasti akan langsung tahu. Aku istri CEO Grup Ting Mei. Itu. Nanti mereka akan terus menggangguku lagi. Sayang, Tuan Huo. Izinkan aku melampiaskan kemarahan Nyonya. Kamu. Boleh. Kalau kamu menunjukkan kinerja yang baik, aku akan memaafkanmu. Semua kesalahanmu padaku tadi. Tenang saja, Nyonya. Aku pasti akan membereskan orang-orang Qin yang tidak tahu berterima kasih itu. Sini, menantu. Ayah bersulang untukmu. Kalau aku tahu Qin Anuan seberharga ini, aku pasti akan meminta lebih banyak. Ayah, kita harus berpikir jangka panjang. Aku masih punya banyak orang kaya yang tertarik pada kakak perempuanmu. Ayah, bagaimanapun juga, Anuan adalah putri kita. Melakukan ini tidak baik. Kamu masih berani bicara begitu padaku? Qin Anuan itu anak kandungku. Jangan kira, aku tidak tahu apa-apa. Di masa depan, kamu mau ikut anak laki-laki kita, atau ikut anak perempuan, keluar untuk minum angin barat laut, pilih. Dakuan, aku salah. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan mendengarkan. Aku tidak akan pernah membantu Qin Anuan lagi. Baguslah kalau kamu sadar. Ayah, bagaimana kalau setiap orang memberi kita 500.000 yuan? Kita akan segera bisa membeli mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Membesarkan Qin Anuan sampai sebesar ini, menghabiskan banyak uangku. Sekarang sudah waktunya dia membalas keluarga Qin kita. Bagaimanapun juga, Qin Anuan sudah menikah. Kalau suaminya tahu soal ini, lalu bagaimana sekarang? Suaminya itu apaan sih? Paling banter, beri suaminya sedikit uang tutup mulut. Bukan, siapa tahu suaminya malah memohon kita mengatur lebih banyak tamu. Bagaimana, Ayah Baptis? Puas? Ini semua karenamu, Pak Zhao. Anda jangan marah. Apa Qin Anuan membuat Anda marah lagi? Aku akan memberi pelajaran. Anak durhaka itu, kamu mau memberi pelajaran apa padaku? Qin Anuan, cepat berlutut. Minta maaf kepada Pak Zhao. Pak Zhao, perlukah aku minta maaf padamu? Tidak perlu, tidak perlu. Wei Wei, mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apapun lagi. Kamu tidak perlu menemuiku lagi. Apalagi, Qin Wenbo, kamu dipecat. Segera angkat kaki dari sini. Ayah Baptis, kamu tidak bisa memperlakukan aku begini. Pak Zhao, anakku bekerja di perusahaan Anda dengan baik. Kenapa Anda memecatnya? Apa Qin Anuan menyinggung Anda lagi? Baiklah, sekarang aku akan menahannya. Jamin Anda puas. Puas apa? Membuatmu puas? Ayah Baptis, perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Kamu tidak bisa demi wanita ini meninggalkan aku. Pergi, pergi, pergi. Aku dan kamu mana ada perasaan? Mulutmu, Ayah Baptis, Ayah Baptis. Kedengarannya mesra sekali. Qin Wenbo, kepalamu sudah hijau semua. Masih mengira dirinya menemukan harta karun. Xiao Wei, sebenarnya apa hubunganmu dengan Pak Zhao? Qin Anuan, dasar pembawa sial. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Kamu masih berani menghina Nyonya. Dia bahkan memanggilnya Nyonya. Qin Anuan, kamu sebenarnya sudah memberikan ayah baptismu minum ramuan cinta apa? Qin Anuan, kamu menyuruh Pak Zhao menghajar aku. Aku tidak mau menganggapmu anakku lagi. Itu yang kuinginkan. Kamu apa kamu? Cepat tanda tangani. Ayah, kita tidak bisa menyinggung Pak Zhao. Tanda tangani saja. Aku tanda tangani. Ingat baik-baik. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan apapun lagi dengan kalian. Jangan ganggu aku lagi. Qin Anuan, ingat baik-baik. Nanti kalau aku sudah sukses, jangan menyesal. Kata-kata ini juga untukmu. Kamu begitu saja melepaskan mereka? Tidak. Aku hanya belum memikirkan cara membereskan mereka. Aku punya ide. Coba ceritakan. Aku menemukan Qin Wenbo mengembangkan produk perawatan kulit anti keriput terbaru. Namanya Tripeptide. Tadinya Zhao Likai mau berinvestasi padanya, tapi dia malah diusir dari perusahaan. Sekarang dia sedang mencari investor di mana-mana. Qin Wenbo dimanja sejak kecil. Tidak mau belajar dan tidak punya keahlian. Dia bisa melakukan penelitian ilmiah,
Kok aku tidak tahu? Kamu benar. Ini adalah Qin Wenbo, mencuri hasil penelitian orang lain. Sebuah bukti. Baru-baru ini, dia bahkan ingin meminta bantuan orang, agar Ting Mei berinvestasi padanya. Tiba-tiba aku punya ide brilian. Sayang, aku sudah berusaha keras. Maafkan aku ya. Kita baikan, ya? Aku suka kamu begini. Lalu kapan aku pindah kembali ke vilamu? Bukankah aku sudah bilang, villa sedang direnovasi. Sekaya ini. Masa tidak punya villa lain? Keluarga Huo belakangan ini mengawasi dengan ketat. Kalau tidak bisa, aku sewa satu saja. Nanti aku pilih satu yang cocok untukmu. Kamu baik sekali, sayang. Pengkhianat di dalam rumah. Kau tidak meninggalkan jejak sama sekali, sayang. Daripada diam saja menunggu ajal. Lebih baik memancing ular keluar dari sarangnya. Mama, aku juga mau bantu. Tidak boleh. Tugasmu sekarang, fokus saja belajar yang benar. Urusan orang dewasa jangan ikut campur. Lagi pula, kalau bukan karena kamu, mana mungkin ada masalah seperti ini. Kamu masih bicara lagi. Ibu salah, ibu salah. Rasakan itu, siapa suruh kamu membuli aku? Ibuku selamanya hanya akan mencintaiku. Hadiah untukmu, bagus, kan? Tas edisi terbatas elf. Ini terlalu mahal. An Nuan, kamu masih harus membesarkan anak. Cepat kembalikan saja. Kenapa sungkan denganku? Kita kan sahabat sejati. Simpan saja. Datang kerja telat begini masih sempat-sempatnya ngasih tas. Qin An Nuan, jangan-jangan kamu mencuri tas istri CEO ya? Mbak, uang Qin An Nuan ini semuanya hasil jerih payahku sendiri. Tidak seperti orang-orang tertentu menggunakan identitas curian. Berlaga di sini. Kamu bicara apa sih? Perusahaan kami tidak membutuhkan karyawan seperti kamu. Cepat pergi dari sini. Gimana caranya? Kasih contoh dong, manajer Li. Nyonya, pecat Qin An Nuan untukku. Baik, Nyonya, saya akan memecatnya segera. Kamu lihat aku melakukan kesalahan apa? Kau malah mau memecatku. Kesalahan terbesarmu adalah telah menyinggung Nyonya kami. Perusahaan kami telah diakuisisi oleh grup Ting Mei. Kamu sudah menyinggungnya. Masih mau cari makan di bawah hidungnya. Di dunia ini mana ada hal sebaik itu? Manajer Li, suamiku bilang, harus rendah hati. Baiklah, baiklah, baiklah. Mengumumkan sesuatu nih, CEO grup Ting Mei. Terhadap proposal kita kali ini, sangat puas. Ini Ting Mei. Pesta VIP besok. CEO Ting Mei, besok akan hadir di pesta. Secara pribadi akan memberikan penghargaan kepada kita. Berarti kita bisa bertemu CEO Huo dong. Nyonya, Anda harus di depan CEO. Memuji kami beberapa patah kata ya. Kalian semua tampil cukup baik. Besok, aku pasti akan di depan suamiku. Memuji kalian semua dengan sungguh-sungguh. Sayang sekali. Orang-orang tertentu dipecat. Kehilangan kesempatan deh. Kamu masih di sini ngapain? Kamu sudah dipecat. Cepat pergi dari sini. Semua proposal perencanaan dibuat olehku. Yang harusnya dapat penghargaan kan aku. Betul sekali. Kok kalian masih mau cari muka sih? Kamu ngerti apa? Apa CEO memuji proposalnya? Istrinya lah. Betul. CEO pasti karena istrinya. Makanya kita sekalian dapat pujian. Padahal CEO Huo jelas-jelas mengapresiasi orang yang membuat proposal. Diam. Besok sudah pestanya. Kalau kamu di saat genting membuat masalah untukku, aku akan memecatmu juga. Tenang saja. Kalian tidak akan bisa masuk ke pesta VIP ini. Kamu itu siapa sih? Tidak bisa masuk. Nyonya masih di sini. Ada hak apa kamu bicara? Aku gak ngizinin dia pergi kok. Itu demi kebaikannya. Daripada dia pakai lagi kalung 10 yuan itu. Nanti yang malu, bukannya perusahaan. Kamu pikir aku kayak orang rendahan kayak kamu? Besok, aku pasti akan pakai perhiasan termahal ke pesta. Seumur hidup kamu gak akan bisa ngalahin aku. Kalau begitu aku tunggu saja. Masih mau nunggu? Qin An Nuan, kamu udah dipecat. Besok gak akan bisa masuk pesta. Jangan ngomong dulu deh. Siapa tahu besok kita ketemu lagi. Kamu, cepat pergi dari sini. Manajer Li, kasih An Nuan kesempatan lagi dong. Mereka berdua satu komplotan. Pecat aja sekalian. Biar besok dia nggak bikin onar di pesta. Benar sekali. Kamu, cepat pergi dari sini juga. Manajer Li, kumohon jangan pecat aku. Nyonya, tolong bantu aku. Kumohon jangan pecat aku. Nyonya, bantu aku. Nyonya, ini balasan karena kamu ngebelakin An Nuan. Ngapain ngemis-ngemis sama dia? Ayo berdiri. Ngapain ngemis-ngemis sama mereka? Sama orang kayak gini, nggak ada masa depannya. Ayo ikut aku. Gimana sama An Nuan? Kita nganggur di umur segini.
Pasti susah cari kerja. Tenang aja. Kamu dipecat gara-gara aku. Aku pasti akan bawa kamu ke tempat yang lebih baik. Ayo, aku ajak kamu ketemu suamiku. Ayo. Selamat siang, Nyonya. Ngapain kamu bawa-bawa aku ke Tingmei Group? Suamimu kan CEO Huo. Aduh, ayo. King, kamu beneran udah mengusir Qin Annuan dari rumah? Tentu saja, harus kamulah. King, suamiku punya proyek, mau kerja sama-sama Tingmei. Suamimu kan sepupu CEO Huo. Kalau urusan ini berhasil, ini proyek ratusan juta. Kamu bisa bantu kenalin nggak? Fee-nya nggak akan sedikit kok. Bisa dong. Ini untuk besok, pesta VIP Tingmei. CEO Huo pasti datang. Makasih banyak ya, King. Ini undangan Tingmei lo. Nanti kamu harus dandan cantik ya. Tentu saja. King, bukannya kamu lagi kerja, kok tiba-tiba kesini? Bu, ambil perhiasan paling mahal punya Nyonya Huo. Bawain ke aku dong. Kamu gila ya, perhiasan Nyonya, itu koleksi kerajaan Eropa semua. Harganya ratusan juta semua. Kalau ketahuan, bakal dipenjara. Kamu mau yang lain, ibu bisa kasih. Ini, nggak bisa. Kok aku punya ibu nggak berguna kayak gini sih? Kenapa orang lain punya latar belakang bagus semua? Sedangkan kamu cuma pembantu rendahan. Kok kamu bisa ngomong gitu sama ibu? Kamu mau ngasih apa nggak sih? Baiklah. Aku lihat kali ini, kamu masih bisa ngelawan aku pakai apa? Benar-benar datang buat nyuri perhiasanku. Aku sekarang bakal manggil orang buat nangkap mereka. Tunggu dulu. Aku mau di pesta besok. Ngebuka kedoknya di depan umum. Pantas saja pestanya semewah ini. Namanya juga Pesta VIP Tingmei. Seumur hidup aku belum pernah ikut pesta semewah ini. Untung ada Nyonya, kita baru bisa dapat perlakuan kayak gini. Betul. Kalian lagi ngomongin apa sih, Nyonya? Cantik banget sih Nyonya hari ini. Emang cantik ya? Baju yang aku pakai ini cuma buatan Master Moshi doang. Karya pertamanya doang, Master Moshi. Karyanya di internet aja udah dilelang sampai 8 juta yuan per set loh. Lumayan lah ya. Kalau kalungku ini namanya Heart of the Ocean. Heart of the Ocean yang aku tahu itu, Heart of the Ocean itu. Coba kalau Qin Annuan tahu, Nyonya dandannya mewah banget gini, pasti dia bakal ngomong melantur lagi. Dia udah diusir. Jangankan ketemu Nyonya, seumur hidupnya dia cuma bisa jadi ibu rumah tangga di rumah. Minggir. Siapa sih heboh banget? Berani-beraninya nyuruh Nyonya minggir? Silakan, Nyonya. Qin Annuan, berani-beraninya kamu datang ke sini? Kalian aja bisa datang, kenapa aku nggak boleh? Perhiasan Boucheron, gaun pesta Gucci haute couture. Kamu dapetin barang-barang mahal gini dari mana? Pasti disewa semua kan? Ini semua barang-barang punya Annuan. Berani-beraninya kamu melawan Nyonya? Kamu sama Qin Annuan nggak lebih dari orang-orang yang udah diusir perusahaan. Anjing kurap. Qiu Xiaoyu, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan, Nyonya? Sedikit sih. Tapi nggak banyak kok. Soalnya aku ada Nyonya yang ngebelain. Wang Lan, ini balasannya. Buat pengkhianat kayak kamu. Buka mata kamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Annuan itu Nyonya Huo. Nyonya CEO Group Tingmei. Nyonya. Wang Lan. Kamu kok jadi ikutan mimpi siang bolong sih? Kesian banget sih kalian. Dibegoin sama barang palsu sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ngomong apa barusan? Males ngomong sama kalian ah. Kita masuk yuk. Masih mau masuk? Emang kamu siapa, buat masuk ke pesta Tingmei kita? Coba aja kalau bisa, aku bisa masuk apa enggak? Ayo. Kok bisa? Bukannya dia nggak punya undangan? Selamat malam, Nyonya. Aku tunggu di dalam ya, jangan lama-lama ya. Berhenti kamu. Diam. Orang yang di dalam itu orang yang sangat terhormat. Kamu berani-beraninya menghinanya, kalian gak diterima di sini. Dia itu orang penting. Masih lebih tinggi dari Nyonya kita gitu? Nyonya.
Nggak kenal, kamu. Cuma satpam rendahan doang, jangan persulit dia, kami diundang untuk hadir di sini. Undangannya nggak ada masalah, kalian boleh masuk. Sopan sedikit sama orang itu, ngakak banget deh. Emang dia siapa? Nggak lebih dari cewek, tukang ngegoda cowok sana sini, nggak lebih dari badut, penghibur murahan. Nggak usah dipikirin. Kok baru datang sih? Mereka kan nggak kayak Annuan, yang punya tempat ini, mau masuk pasti dicek dulu identitasnya. Ya wajarlah kalau lama. Kamu ngomong apa sih? CEO kami itu orang terkaya di Tianzulo. Nyonya yang punya tempat ini. Huo Chen itu suamiku. Ini semua punya aku. Aku belum pernah lihat cewek kayak gini. Ngejar-ngejar CEO. Dengan pedenya lagi. Kok kalian masih percaya sih? Sama omongannya si palsu itu? Nggak ada obatnya deh. Jangan ngomong ngawur di sini. Bawa dia pergi dari sini. Itu siapa sih? Hah? Kayaknya orang kantor deh. Level kayak gini. Di perusahaan Tingmei kita. Nggak level-level amat. Kepedean banget sih. Ini tuh nyonya CEO kita. Pada budek ya. Su Qingqing. Di sini nggak ada yang kenal kamu. Mimpi siang bolongmu udah saatnya berakhir. Aku ini nyonya CEO yang asli. Qin Annuan. Denger ya. Jangan ngira. Ngegodain suamiku itu hebat. Selama aku masih di sini. Kamu nggak akan pernah bisa naik ke atas. Udah mau mati aja masih belagu. Kurang ajar. Bentar lagi CEO datang. Lihat aja kamu nanti. Betul. Kamu tamat. Tunggu suamiku datang. Kamu bakal jadi buronan. Harusnya aku yang ngomong gitu. Tunggu suamiku datang. Enak-enakan kamu bakal berakhir. Semua orang juga tahu. Perusahaan ini tuh. Buat ngebantu nyonya. Makanya dibeli. Kalau emang CEO sayang banget sama Su Qingqing. Kenapa nggak datang bareng? Jangan-jangan kamu bohong ya? Suamiku itu sayang banget sama aku. Lihat nih. Di leherku. Ada Heart of the Ocean kan? Ini tuh pernah dipakai sama keluarga kerajaan Inggris loh. Harganya 100 miliar. Itu kan kalungku. Itu hadiah dari suamiku. Hadiah pernikahan. Su Qingqing. Berani banget sih kamu. Berani-beraninya nyuri barangku. Kamu ngomong apa sih? Qin Annuan. Mau ngerampas ya? Nggak tahu malu. Betul. Ini tuh Heart of the Ocean loh. Emang pantas buat ibu rumah tangga kayak kamu? Pantas punya gitu? Dasar tukang cari gara-gara. Berhenti. Jangan berani-beraninya nyakitin Annuan. Pergi. Awas aja kalau nggak. Kamu juga aku hajar. Coba aja kalau berani. Aku nggak takut lagi sama kamu. Kamu. Kalung ini. Dibeli sama Huo Chen di pelelangan Sotheby's. Harganya 100 miliar loh. Sampai masuk berita segala. Bisa dicari tahu di internet. Kamu bilang kalung ini punya kamu? Hah? Kamu istri Huo Chen? Aku. Suamiku itu orang Huo. Huo Chen udah nikah. Anaknya aja udah umur 6 tahun. Kok bisa kamu istrinya? Annuan itu nyonya Huo yang asli. Dia itu cuma ibu rumah tangga. Yang ngurus anak di rumah. Masa iya dia nyonya CEO? Qingqing kita ini loh nyonya CEO. Su Qingqing. Aku peringatin kamu ya. Kalau kamu berani nyebarin gosip. Bilang kamu itu istri Huo Chen. Kamu gak bakal kuat nanggung akibatnya. Aku tanya sekali lagi. Siapa suamimu? Aku. Suamiku itu sepupunya CEO Huo. Kok aku gak tahu punya sepupu kayak gitu? CEO Huo. Lihat. CEO Huo datang. CEO Huo, gak ngangka kamu juga kesini. Senang banget bisa ketemu di sini. Kamu Su Qingqing, kan? Iya. Kita pernah ketemu sebelumnya. Aku pacarnya sepupumu, Su Qingqing. Nyonya. Coba jelasin ke CEO Huo. Perhiasan yang dia beli di pelelangan. Kok bisa ada di leher kamu? Kalungku ini, dibeliin suamiku. Nggak sengaja sama kayak punya CEO Huo. Tadi kamu bilang. Heart of the Ocean, ini, cuma satu-satunya di dunia, kok sekarang jadi barang pasaran? Kamu salah dengar kali. Aku nggak pernah ngomong gitu. Kamu salah dengar kali. Aku nggak pernah ngomong gitu. Masa sih? Tadi nyonya ngomongnya gitu kok. Qin Annuan, jangan di sini, bikin keributan. Kelihatan banget kamu iri sama nyonya. Oke. Di bagian bawah kalung ini, ada ukiran inisial namaku. Coba aja kalau berani lepas. Ketahuan kan? Lepas aja. Kenapa? Nggak berani. Su Qingqing. Ini kesempatan terakhir buat kamu. Asal kamu ngaku. Urusan ini bisa kita selesain baik-baik. Kakak sepupu, Qin Annuan itu, cewek yang udah ngegodain sepupumu. Dan dia juga selalu nyari masalah sama aku. Orang kayak gini tuh cuma mau jadi nyonya CEO. Kamu jangan percaya sama dia. Bener juga sih. Kalau gitu, buat buktiin kamu nggak bersalah.
Coba sini kalungnya. Aku nggak nyuri kalung. Qin An-nuan, kamu ini sebenarnya mau fitnah aku sampai kapan? Kakak sepupu, dia itu nggak bawa undangan. Datang ke sini cuma buat bikin onar. Kamu jangan biarin dia, nyonya itu di kantor, kerja keras banget. Lah Qin An-nuan malah nyusahin terus, dan sekarang malah fitnah nyonya. Ngawur, An-nuan itu demi kerjaan. Tiap hari lembur, begadang nulis proposal. Kalian ngambil kreditnya dia. Sekarang, malah ngusir dia dari kantor. Udah, diam kamu, CEO Huo, jangan percaya sama dia, mereka berdua satu komplotan. CEO Huo, jangan percaya sama dia, mereka berdua satu komplotan. Udah gini nih, masih mau ngebalik-balikin fakta? CEO Huo, Anda sudah datang. Tolong beri semangat untuk semua orang. Beri sepatah dua kata, baiklah. Kakak sepupu, gimana kalau Qin An-nuan diusir dulu? Tenang aja. Aku bakal di depan semua orang ngejelasin masalah ini dengan jelas. Qin An-nuan, kali ini kamu tamat. Kata-kata itu juga buat kamu. Sok banget sih. Lihat aja nanti gimana. Selamat datang di Pesta VIP Grup Ting Mei. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan dengan bangga, istri saya, Qin An-nuan. Hah? Qin An-nuan beneran Nyonya Huo? Ini dia Nyonya CEO. Masih muda dan cantik banget. Katanya Nyonya CEO itu wanita karir sukses. Karena tuan muda kecilnya sakit-sakitan. Makanya sementara ngurus anak di rumah. Mereka tadi sama Nyonya CEO. Nunjuk-nunjuk, sok ngatur. Malah ngaku-ngaku jadi Nyonya CEO. Sekarang, kena batunya. Betul. Mereka muja-muja barang palsu. Malah nyuruh-nyuruh Nyonya. Lihat aja mereka nanti. Ini, kok bisa? Kita beneran udah nyinggung Nyonya CEO? Udah dibilangin dari tadi kan? An-nuan itu Nyonya Huo. Kaliannya nggak percaya sih? Ini nggak bener. Qin An-nuan, jelas-jelas dia yang ngegodain suamiku. Aku yang Nyonya CEO. Kamu bohong, ini semua gara-gara kamu. Kurang ajar, suamiku itu sepupunya CEO Huo. CEO Huo udah bilang, dia nggak punya sepupu. Nggak gitu. Halo semuanya. Saya istri Huo Chen, Qin An-nuan. Beberapa waktu ini, saya menyembunyikan identitas saya, magang di perusahaan. Saya menemukan beberapa orang, menyalahgunakan jabatannya di perusahaan, menyalahgunakan wewenang. Su Qingqing, coba jelaskan. Kamu sok banget sih, jelas-jelas dia yang ngegodain suamiku. Sekarang malah ngegodain kakak sepupunya lagi. Pinter banget ngarang cerita, yang aku bilang ini semua fakta. Kamu cuma iri sama aku. Oke. Kalau gitu coba jelasin, kalung ini gimana ceritanya? Kalungku ini, dibeliin suamiku. Bukan, dipinjemin suamiku. Pinjem. Kok aku nggak inget ya, pernah minjemin kalungku ke orang lain. Dicuri kali ya? Enggak, aku nggak. Kalung ini, aku bakal balikin kok setelah selesai pakai. Lihat nih, ini kayak minjem apa? Ini mah nyolong namanya. Ini kan pembantu rumah tangga kalian. Aku nggak kenal dia. Ibunya sendiri aja nggak diakui. Su Qingqing, kamu tuh nggak ada obatnya. Aku udah selidikin. Orang ini namanya Zhao Wuju. Dia itu ibumu. Tega-teganya ngegunain ibunya sendiri buat nyuri barang. Keterlaluan banget. Gara-gara gengsi. Jadi gini kan? Bukan gitu. Dan lagi, kamu nggak minta izin dulu sama aku. Seenaknya membawa orang ke arena pacuan kuda dan villa. Memanfaatkan orang tuamu sendiri untuk mencuri. Su Qingqing, aku akan menuntutmu sesuai hukum. Bukan seperti itu. Barang-barang itu milik suamiku. CEO, Nyonya Huo. Bukankah suamiku sepupumu? Kumohon, saling pinjam-meminjam dalam keluarga. Bukankah itu normal? Tuan Huo. Apakah suamimu yang kamu bicarakan itu dia? Ya, dialah. Sayang, katakan sesuatu. Sayang, katakan sesuatu. Aku benar-benar dirugikan olehmu. Tuan Huo, aku sama sekali tidak mengenalnya. Semuanya karena dia. Apa yang telah dia lakukan sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Chen He, bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu? Kakak ipar, sebelumnya aku menargetkanmu. Itu semua karena dia. Dia bilang kamu istrinya. Kau harus memaafkanku. Siapa kakak iparmu? Beraninya kau. Tidak hanya menyamar sebagai sepupuku dan mengatakan An-nuan adalah istrimu. Apa kau bosan hidup? Astaga, kita benar-benar ditipu oleh Su Qingqing.
Betul sekali. Tuan Huo. Semuanya adalah sandiwara yang dia ciptakan sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sayang. Sepertinya asisten Chen telah menggunakan namamu untuk melakukan banyak hal di luar sana. Dan berpura-pura membantu kita menemukan pengkhianat, kan, Tuan Huo? Aku salah. Tuan Huo, semuanya hanya imajinasinya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Mengatur keluarga Su Qingqing untuk bekerja di keluarga Huo. Membiarkannya magang di perusahaan Dongyang. Semuanya kamu yang atur. Bukankah itu semua salahmu? Identitas apa yang kamu palsukan? Harus berpura-pura menjadi seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Lalu aku sebagai manajemen, seharusnya aku tidak menyeretmu keluar. Kau mencuri hasil kerjaan Nuan dan mencemarkan kemampuan kerjaan Nuan. Grup Tingmei Koteh melarang keras diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja, terutama para ibu yang bekerja. Qin An Nuan, apa hebatnya dirimu? Apakah kemampuanku lebih buruk darimu? Keterampilan menipu saya memang tidak sebaik dirimu. Katakan saja. Su Qingqing, kau dicurigai mencuri perhiasan dalam jumlah besar, menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Ikut kami. Tidak, aku tidak, aku benar-benar tidak punya. Lepaskan aku, ayo. Dua parasit itu telah diseret pergi. Sekarang giliranmu. Nyonya, berbaik hatilah, maafkan kami. Benar, Nyonya, seandainya kami tahu Anda adalah istri CEO, saya pasti tidak akan berani melakukan itu kepada Anda. Lalu bagaimana dengan karyawan biasa lainnya? Layakkah mereka diinjak-injak olehmu, dilecehkan sesuka hati? Perusahaan tidak membutuhkan sampah seperti kalian. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Lan resmi menjadi General Manager perusahaan. Kedepannya dalam merekrut orang, moralitas adalah standar yang utama. Aku tidak akan pernah mengizinkan perusahaan ini memiliki perilaku mencari muka dan jahat seperti ini. Ayo, seret mereka keluar. Nyonya, kami tahu kami salah. Nyonya, jangan. Nyonya, Tuan Huo. Kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Nyonya, Qin Wenbo dan yang lainnya juga datang. Datang tepat waktu. Tuan Huo berkata, produk anti penuaan yang aku teliti, efeknya sangat bagus. Selama proyek ini berhasil, aku akan menjadi CEO dengan kekayaan ratusan juta. Sayang, lalu kapan kita menikah? Tenang saja, bajingan. Kembalikan hasil penelitianku. Jangan bicara omong kosong di sini. Hasil penelitian itu jelas-jelas milikku. Sayang, mantan pacar ini, mungkin dia sudah gila. Kau wanita, tutup mulutmu. Beraninya kau menghina menantu perempuanku. Di mana Satpam? Usir wanita gila ini. Aku ingin lihat. Siapa yang berani? Berani di wilayah kekuasaanku, menyentuh tamu istimewaku. Nyonya. Tenang saja, aku akan melindungimu. Masih berani memanggilnya, Nyonya, kakak. Jangan bilang kau pikir dengan mengandalkan Tuan Zhao, kau bisa bertindak seenaknya di wilayah keluarga Huo. Kau bisa menjadi tuan rumah di sini? Dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qin kita. Memutuskan hubungan, dia bukan kakakku. Berani-beraninya muncul di depanku. Lihat saja nanti, aku akan memberimu pelajaran. Coba pukul aku kalau berani. Sudahlah, sudahlah. Ayah, jangan membuat keributan di sini. Xia Yao, kau baru saja bilang, Qin Wenbo mencuri hasil penelitianmu. Benar, akulah yang mengembangkan Dongling San Jiao Tai. Qin Wenbo tidak hanya mencuri formula rahasianya, tetapi juga bermain api dengan wanita ini. Xia Yao, jaga bicaramu baik-baik. Aku dengannya setelah putus denganmu. Aku baru bersama Xiao Wei, betul. Sebesar apapun rasa sukamu pada anakku, kau tidak bisa memfitnah orang lain. Xiao Wei itu putri dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu, seorang gadis desa? Dapat dibandingkan, keluarga Qin kami tidak mungkin mencari gadis desa untuk dijadikan menantu perempuan. Kalian benar-benar menganggap Wei Wei ini sebagai harta. Lihat ini. Dia itu apa? Wei Wei, aku sudah tahu. Kau dan Zhao Likai ada main. Kita selesai. Itu semua salah paham. Sayang, percayalah padaku. Lalu bagaimana dengan pria-pria ini? Juga salah paham. Beraninya kau memalsukan foto untuk menjebakku, melakukan hal-hal memalukan sendiri, dan menyalahkan orang lain karena mengatakan yang sebenarnya. Wei Wei, aku benar-benar memandang rendah dirimu. Aku tidak. Kau hanya melihat Wenbo akan segera mendapatkan investasi dari Tingmei Koteh. Kau ingin memicu perselisihan hubungan antara aku dan dia. Qin An Nuan, aku ini istri CEO kalian. Sahabat Su Qingqing. Su Qingqing baru saja sudah ditangkap karena mencuri identitas. Ketahuan mencuri harta benda dan ditangkap. Apa? Suami, kamu harus percaya padaku.
Aku benar-benar tidak melakukan ini. Minggir. Biar ku katakan, Tingmei Group akan segera berinvestasi padaku. Kamu seperti bas umum, tidak pantas menjadi istriku. Satpam mana? Usir wanita ini. Pergi. Wei Wei sudah menyelesaikannya. Sisanya, giliran kalian. Qin Wenbo, aku tanya sekali lagi. Peptida anti penuaan, apakah kamu yang mengembangkannya? Tentu saja aku yang mengembangkannya. Omong kosong, itu jelas-jelas hasil penelitian ilmiahku. Katamu itu milikmu, apa kamu punya bukti? Satpam. Usir dua wanita pembuat onar ini. Usir mereka, dia itu Nyonya Huo dari Tingmei Group. Qin Wenbo, kamu tidak punya hak untuk mengusirnya. Apa? Xia Yao, otakmu sakit ya? Dia hanyalah wanita desa, apa yang dia punya untuk menjadi istri CEO? Kebenarannya ada di dalam, jika kamu tidak percaya, berani ikut aku masuk, aku akan ikut denganmu, siapa takut, ayo. Qin Anuan, bukankah kamu bilang kamu Nyonya Huo? Mana buktinya? Perhiasan Nyonya, yang mana saja, nilainya puluhan juta, masih butuh bukti lain, mahal sekali. Perhiasanmu jadi milik kami, lepas sekarang. Qin Dakuan, kamu hilang ingatan? Kita sudah memutuskan hubungan ayah anak. Cih. Kamu bilang putus ya putus, aku ini ayahmu. Kita sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Lalu bagaimana? Aku sudah membesarkanmu, sudah sepantasnya kamu membesarkanku. Uangmu adalah uangku. Baiklah. Uangku adalah uangmu. Kalau begitu, tolong bantu aku melunasi utang-utangku ini. Apa? Kamu berutang 5 juta? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ini semua ku sewa dengan uang. Bukankah kamu bilang, uangku adalah uangmu? Ya sudah, bayar saja. Kentut. Aku sudah lama memutuskan hubungan denganmu. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Baiklah, kalau begitu, beranikah kamu mengumumkan di depan semua orang bahwa kita sudah memutuskan hubungan ayah anak? Qin Anuan, kamu hanya ingin ayah membayar utangmu. Kamu melakukannya di depan begitu banyak orang. Menculik ayahku secara moral, orang yang penuh perhitungan sepertimu. Keluarga Qin kami tidak membutuhkan serigala bermata putih sepertimu. Aku umumkan, mulai hari ini dan seterusnya, aku dan putri durhaka Qin Anuan ini memutuskan hubungan ayah anak. Mulai hari ini dan seterusnya, hidup atau matinya Qin Anuan tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Qin kami. Tidak ada hubungannya sama sekali. Dengar tidak, keluarga Qin dan kamu, Qin Anuan, tidak ada hubungan 1 sen pun. Sekarang kamu sudah menyinggungku, orang kaya baru ini. Jangan menyesal nanti. Kulihat, kalian yang akan menyesal. Cih, keluarga ini benar-benar materialistis. Hanya karena beberapa juta, bahkan putri mereka sendiri tidak diakui. Dia itu istri CEO. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Mengundang begitu banyak orang, untuk bermain drama dengannya. Tunggu sampai aku bangkit, kamu orang pertama yang akan kublokir. Itu pun kalau kamu berhasil. Qin Wenbo, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Peptida anti penuaan, apakah kamu yang mengembangkannya? Ya, aku yang mengembangkannya. Nyonya. Sepertinya dia masih belum menyerah. Sampai dia melihat peti matinya sendiri. Anuan. Selamat datang di pertemuan investasi. Di sini saya ingin mengumumkan sesuatu. Grup Tingmei akan segera diproduksi secara massal. Produk investasi R, produk anti penuaan. Selanjutnya, dipersilakan untuk istriku, Qin Anuan untuk mengatakan beberapa patah kata kepada kalian semua. Kamu benar-benar istri CEO? Dan ini, kepala R. Xia Yao. Bukan. Kamu benar-benar istri CEO. Seharusnya aku adalah ayah mertua orang terkaya. Tapi aku malah memutuskan hubungan dengannya. Bahkan memutuskan hubungan 2 kali. Kekayaan yang melimpah ruah ini. Kutolak begitu saja. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu bersikeras memutuskan hubungan dengan Qin Anuan, aku akan menjadi adik ipar orang terkaya di Tianzhu. Bajingan, berani kau memukulku? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, anak yang boros ini, apakah aku akan bertengkar dengannya? Apakah aku akan meminta uang padanya? Dakuan, apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun juga, dia satu-satunya putra kita. Ini semua salahmu, memanjakan Qin Wenbo sampai seperti ini. Sekarang lihatlah, kehilangan segalanya. Qin Dakuan, kamu masih berani memukulku di saat seperti ini? Semua ini karenamu. Kamu. Kak, aku adik kandungmu. Kak, hal buruk itu semua dilakukan ayahku. Bukan urusanku. Kak, aku bukan kakakmu lagi. Barusan semua orang mendengarnya. Kita tidak punya hubungan lagi. Dan juga, kamu mencuri hasil R. Tunggu saja sampai kamu diblokir oleh industri. Apa?
Aku, seseorang, seret para pembuat onar ini keluar. Masukkan ke daftar hitam perusahaan. Qin Anwan, aku ayahmu, Qin Anwan. Suami, maafkan aku. Memiliki keluarga seperti itu membuatmu malu. Keluarga tidak bisa dipilih. Ini bukan salahmu. Aku mencintaimu apa adanya. Aku tidak peduli dengan yang lain. Terima kasih. Aku juga mencintaimu. Mohon bimbingannya di sisa hidupku. Tuan Huo.